Banyak fenomena terjadi saat musim kemarau. Salah satunya adalah kondisi Sungai Ciloseh di Kota Tasikmalaya yang tercemar, dan akhirnya ganggu ikan dalam kolam warga. Kondisi ini menjadi keprihatinan pengamat lingkungan. Sungai Ciloseh Tasikmalaya pada musim ini terlihat banyak sampah yang menumpuk, sehingga dikatakan dapat ganggu ikan dalam kolam warga. Presiden Republik Air Tasikmalaya Harniwan Obeh mengemukakan keprihatinannya melihat kondisi Sungai Ciloseh Tasikmalaya. Menurutnya kondisi ini ganggu ikan dalam kolam warga. Di musim kemarau ini banyak dampaknya, salah satunya Sungai Ciloseh banyak berserakan timbunan-timbunan sampah yang berbahaya, sedangkan Sungai Ciloseh banyak sekali dimanfaatkan untuk warga, ujarnya. Warga menjadikan Sungai Ciloseh sebagai sumber penghasilan dan juga untuk memenuhi kebutuhan air baku. Bahkan banyak warga membuat kolam ikan di bantaran Sungai Ciloseh. Hal ini membuat prihatin karena timbunan sampah dapat mengganggu habitat ikan yang ada di kolam. Hendaklah penyuluh selalu mengecek kualitas air Sungai Ciloseh, serta sungai di sekitar Tasikmalaya yang digunakan petani ikan, karena bila hal ini dibiarkan saya khawatir beberapa kolam ikannya terancam mati. Kita tidak akan membiarkan kerugian di masyarakat petani ikan, tegasnya. Selain ikan yang akan memperoleh dampak dari pencemaran Sungai Ciloseh, air sungai juga bermanfaat untuk pertanian warga. Hal ini akan mengganggu produktivitas tanaman petani yang memanfaatkan air Sungai Ciloseh untuk pengairan sawahnya. Berdasarkan pengamatan, warga yang berada di pinggir Sungai Ciloseh juga membuat sumur di bantaran sungai. Dengan adanya tumpukan sampah yang melimpah tersebut, sehingga menjadi keprihatinan bersama yang dapat mencemari sumur warga. Saya berharap masyarakat tetap berhati-hati karena banyak timbunan sampah plastik yang masih menjadi permasalahan, ujar lelaki separuh baya tersebut. Oleh karena itu, butuh penyuluh untuk mengedukasi warga tentang bahaya pencemaran lingkungan terhadap ikan, kolam, produktivitas pertanian dan sumur warga. Penyuluh harus memberikan satu informasi, karena kondisi air sangat kotor sekaligus memberikan bagaimana cara merawat ikan, seperti yang saya pernah tahu dari salah satu penyuluh perikanan kalau di musim kemarau seperti ini tidak boleh dikasih makan yang instan, lebih baik dikasih makanan segar atau fresh, sekaligus memberikan banyak keilmuan yang bisa beradaptasi dengan kondisi musim kemarau ini. Di musim kemarau ini banyak sekali ya dampaknya, termasuk salah satunya itu dampak di sungai. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama di beberapa sungai, salah satunya di Sungai di Sungai Ciloseh ya, di Sungai Ciloseh kita lihat banyak berserakan timbunan sampah yang cukup berbahaya. Sedangkan seperti kita ketahui bersama bahwa Sungai Ciloseh itu banyak sekali ya dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk mencuci, untuk kolam, untuk pertanian, bahkan ada sebagian di bantaran sungai yang memang dibuat sumur. Dan itu menjadi keprihatinan kita semua bahwa cerita tentang sampah plastik ya, sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Oleh sebab itu ya saya berharap kepada masyarakat untuk bisa memaksimalkan katakanlah air yang ada, walaupun nanti air di Sungai Ciloseh ini supaya lebih berhati-hati ya, karena dalam timbunan sampah itu kan ada sebuah yang pernah saya baca adanya luli yang memang berbahaya untuk kelangsungan beberapa ikan di kolam. Jadi saya pun berharap ini kepada para petugas ya, pemerintah dalam hal ini untuk selalu mengecek kembali ya, terhadap baku mutu kualitas air yang ada di beberapa sungai di Kota Tasikmalaya, apalagi untuk dijadikan area petani ikan. Karena ya, kalau memang ini katakanlah dibiarkan, saya khawatir beberapa kolam ikan ini
terancam pada mati, ya, sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian bagi masyarakat petani ikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemudian si penyuluh pun harus memberikan satu informasi, ya, karena kondisi air itu sangat kecil, kemudian bagaimana untuk bisa merawat ikan. Sebab yang saya pernah tahu, salah satu pertemuan dengan penyuluh perikanan, ya, di wilayah Mangkubumi, menurut beliau kalau musim kemarau seperti ini tidak boleh dikasih pakan yang pabrikan, lebih baik dikasih pakan alam. Itu mungkin itu salah satunya, ya. Dan banyak trik barangkali secara keilmuan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi musim kemarau.